Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Saya hormati Pak Kapus, kemudian Ibu Tuti, Pak Muhammadiyah, teman-teman sekalian dari Bapas, dan Bapak Ibu peserta. Pada pagi hari ini di sini maupun di PKA bagi kelompok, teman-teman penyuluh akan memberikan penyuluhan berlatih sama kayak PK, kita berlatih berpraktek. Jadi tidak hanya ngobrol seperti dengan teman saja, tapi juga praktek di depan. Saya mohon berharap dari teman-teman Bapas membantu nanti yang menilai. Baik, terima kasih. Silakan yang lain sudah jelaskan. Kita mulai yang kelompok pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 1, studi kasus kami di Pengadilan Negeri Kota Depok. Kasus yang menonjol di Kota Depok adalah narkotika. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, menurut saya anggapan terkait presentasi dari kelompok 1, materinya sangat komprehensif, ada berkaitan dengan definisi, ada jenis-jenis golongannya juga, dampaknya juga, ada juga penanggulangannya juga seperti apa. Terus secara artikulasi juga sangat jelas, para penyuluh hukumnya sangat relate juga dengan Bapas Jakarta Selatan yang dimana mayoritas klien kita ini adalah pengguna narkotika. Jadi sebenarnya apakah bisa nanti kalau misalnya dari Bapas Jakarta Selatan itu mengundang untuk para penyuluh hukum yang ada di Kanwil untuk memberikan materi tentang narkotika untuk klien-klien kita di Bapas Jakarta Selatan? Mohon izin Pak Ses, Ibu dan teman-teman sekalian, pada prinsipnya melihat teman-teman penyuluh pertama Bu ya. Mungkin pertama jadi mudah. Sudah bagus Pak, penguasaan materi bagus, kemudian gestur penyampaian juga sudah bagus juga. Satu hal yang ingin saya ingatkan, kita audiens jangan banyak noleh, fokus audiens. Kemudian lagi dipersingkat kita bicara itu Pak. Jadi bayangan aja 1 menit atau 30 ke 1 menit aja film kecil. Seorang menggunakan tentang blog sendiri, uraikan di situ. Saya cuma sedikit saja masalah saya. Kalau Pak Sofyan tadi bilang secara video, memang harus ada efek wow. Ya, kalau tulisan aja nih, kita kuliah pernah kuliah kan? Kalau dosen ngasih tulisan aja ngomongin data itu, tadi ngomongnya apa energi, saya senang gitu ya. Tapi waktu lihat gambar itu kurang, artinya tolong efek wow. Contoh, Bapak Ibu lihat rokok, ada gambar apa gitu? Nah, itu kan dampak merokok. Nah, kalau boleh cari foto atau gambar atau video yang Pak Sofyan bilang itu yang dampak dari narkoba tapi itu langsung ngomong, wah, jadi ada efek wow-nya buat audiens loh. Ya, saya pikir sangat baik. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 mengambil paparan sebagai berikut, yaitu akibat putusnya perkawinan, untuk memberikan pemahaman, masukan kepada audiens semua terkait akibat putusnya perkawinan. Itu di dalam nanti ada yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Ada haknya perempuan, haknya istri, haknya suami, haknya anak pasca perceraian. Terima kasih, mohon izin memberikan tanggapan atas presentasi dari pihak kelompok 2. Di sini saya memberikan nilai positif untuk kelompok 2, yaitu bagi saya pribadi gitu kan, perlu adanya kita pemahaman kita harus menghadapi audiensinya itu siapa. Nah, di sini kan seperti kelompok 1 ini kan penyuluhan tentang narkotika. Itu hal sesuatu yang biasa bagi kita gitu kan, karena kita tiap hari berhadapan dengan narkotika. Nah, ini adalah undang-undang perkawinan. Menurut kami hal sesuatu yang baru bagi kami tidak paham. Jadi ada nilai positif dari kelompok 2 karena mengambil materi dari undang-undang perkawinan, di mana kita dari pihak audiensnya ini tidak paham
Jadi kita dengan ada pemasukan dari kelompok 2, oh udah perkawinan begini loh, oh taruh ini begini gitu. Jadi itu nilai plus dari saya pribadi. Namun ada beberapa masukan untuk kelompok 2 di mana tidak semua peserta, tapi ada beberapa peserta yang terlalu fokus terhadap slide. Jadi membacakan slide, jadi terus di dalam slide-nya itu terlalu banyak kata-kata. Jadi kalau menurut saya itu di slide itu hanya inti-inti poin-poin saja, nanti bisa disampaikan, dikembangkan oleh penyuluh. Demikian, terima kasih. Luar biasa, baik teman-teman. Namun saya tambahkan lagi, tolong inovasinya. Inovasi ada sebentar. Gestur, penyampaian dengan baik. Terus materi dilihat lagi, jangan sampai salah kasih pula. Masih berlaku nggak Undang-Undang 174 ini? Sudah ada perubahan belum? Jadi update terus perkembangan semua. Terima kasih. Saya ngasih masukan ke saya, baiknya situ ditambah juga video-video yang kaitannya dengan ya, banyak film di barat tuh yang perkawinan cerai, siapa hak anak, terus anaknya ditelantarkan, itu bisa dicuplik sedikit aja. Tadi Pak Novian sampaikan ada inovasi untuk bisa publik atau audiens itu lihat, wah, untuk tampilan ke depan jangan sampai membelakangi penonton lebih sering. Ya. Perhatikan audiensi, kemudian pada saat dia begini, nah itu artinya penerangan kita itu kurang, penjelasan kita kurang, tambah. Itu manfaat kalau kita lihat audiensi, oh ada yang mengutip, oh berarti dia nggak ngerti, diulang. Nah, itu cara untuk bisa menjelaskan materi dan gimana. Saya pikir sudah bagus, terima kasih, tinggal inovasi dan Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin Bu, Bapak dan Ibu, terima kasih masih bersama kami di sini. Kami di tim 3 ingin memaparkan terkait pinjol. Ya, sebelumnya kita akan tayangkan dulu video. Silakan Pak. Kasus pembunuhan mahasiswa UI berinisial MNS 19 tahun sedang viral di media sosial. Pelaku berinisial AAB 23 tahun yang juga merupakan senior korban di kampus ditangkap kurang lebih 3 jam setelah penemuan mayat. AAB terekam CCTV berkunjung ke kos-kosan korban. Setelah sempat masuk ke lorong, AAB keluar lagi hampiri sepeda motornya, diduga mengambil senjata tajam jenis pisau lipat. Untuk sementara, AAB disebut melakukan pembunuhan akibat terjerat pinjol dan biaya kos menunggak. Usut punya usut, AAB terjerat masalah finansial karena nekat pinjam uang dan pertaruhkan nasibnya ke investasi kripto. Mohon izin untuk mewakili audiens. Kalau untuk pendapat saya pribadi, kelompok ini adalah salah satu kelompok yang paling pertama menampilkan video. Nah, itu jadi nilai plus karena kami sebagai audiens itu langsung fokus terhadap apa yang akan disampaikan oleh penyuluh hukum di sini. Kemudian untuk materinya sudah cukup lengkap, termasuk dari call center pun sudah dipaparkan. Dan yang paling penting itu untuk melatih fokus dari audiens adalah ice breaking-nya. Itu jadi nilai plus bagi kami sebagai audiens. Namun sedikit saran untuk terkait paparan, kami agak kurang fokus, terganggu karena PPT yang ditampilkan itu belum maksimal atau full screen-nya belum, sehingga kami mengalami kesulitan untuk membaca materi yang disampaikan di paparan tersebut. Kemudian untuk manajemen waktu juga, alangkah baiknya apabila penyuluh hukum menyampaikan materi sehingga mengurangi waktu yang fokus kepada materi yang akan diterima oleh kami sebagai audiens. Terobosan yang sangat baik yang dilakukan oleh Pak Kapus tingkat teknis fungsional ya, Pak Seno, Pak. Karena dengan posisi seperti ini kita bisa mengetahui dan kita pun bisa melihat bagaimana menyampaikan isu dan lain-lain. Tolong teman-teman semakin meningkatkan kapasitas diri itu ada dan inovasi. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Biasanya audiens itu karena penyuluh hukum, dia ingin tahu dasar hukum, kemudian solusinya apa. Nah, tadi video terkait dengan dampak tuh ya, itu sudah bagus kata Pak Sofir, inovasi. Jadi teman tadi udah bilangnya udah ada video, tapi yang mereka butuhkan lebih lanjut adalah kemungkinan besar audiens itu adalah korban pinjol.
solusinya mana? Tadi ada nomor hotline, tapi belum ada di situ video terkait bagaimana pemecahan masalah pada saat tidak ada masalah di daerah yang ilegal. Mungkin video itu juga bisa tambahkan kan? Itu ada bagus juga ada nomor cek untuk video. Kemudian tadi kalau ada gambaran jangan di skip ya. Kalau memang mau di-skip nggak usah ditampilin, itu akan membuat teman-teman audiens atau siapapun yang audiens merasa ini berarti nggak jelas. Minimal pada saat itu mau di-skip, judul dan satu poin itu dijelaskan, kan nggak masalah. Yang penting udah pada tahu bahwa ini dijelaskan tapi agak panjang, jadi singkat, tamu jangan di-skip. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ulasan atau tanggapan dari para penguji sudah disampaikan. Mohon untuk menjadi catatan, ini adalah pengalaman yang sangat berharga ya untuk kita nanti tuangkan diimplementasikan di lapangan. Terima kasih kelompok 3 sudah menyampaikan. Saya sebagai moderator menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak penguji, Pak Sofyan dan Pak Ceno, juga kepada rekan-rekan dari Bapas. Terima kasih banyak waktunya menyempatkan meluangkan waktu menjadi pendengar yang baik dan memberikan feedback terhadap teman-teman yang sedang mengadakan pelatihan di penyuluh hukum. Saya akhiri dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.